Shalom, kebenaran pada hari ini, Jumat 22 April 2022, bertema Percaya akan penyertaannya. Hidup kita ini seperti telur di ujung tanduk, artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi jiwa kita bisa teduh dan tenang karena kita memiliki Allah yang hidup. Di sini diuji seberapa murni iman yang kita miliki. Tidaklah sulit kalau kita berbicara mengenai Allah, berkhotbah mengenai Dia, memberikan seminar mengenai Allah, menulis buku, membuat jurnal ilmiah mengenai Allah. Tetapi mengalami Allah sesuatu yang berbeda. Mengalami Allah tidak cukup hanya dengan mengenal Dia melalui buku atau tulisan. Allah ingin dialami oleh orang percaya. Tetapi orang percaya tidak boleh percaya setelah melihat atau mengalami dan bukti-bukti secara fisik. Orang percaya harus percaya walau tidak melihat. Seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, Thomas. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini yang Tuhan inginkan. Ini mekanisme percaya. Memang ada orang yang melihat secara supranatural atau mengalami secara supranatural keberadaan Allah, baru percaya. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah yang dewasa, jangan ikut-ikutan. Bapak Ibu, kita harus belajar percaya. Kapan? Ketika kita dalam keadaan terjepit. Alkitab juga menunjukkan ada orang-orang yang belajar percaya melalui keadaan-keadaan yang terjepit. Abraham bisa dikatakan sebagai bapa orang percaya setelah ia melewati tahapan-tahapan hidup. Keluar dari Ur Kasdim yang katanya Allah menunjukkan negeri yang Abraham akan warisi. Tetapi tidak pernah Abraham melihat negeri itu secara fisik sampai dia mati. Allah menjanjikan anaknya akan banyak seperti pasir di lautan dan seperti bintang di langit. Tapi ternyata Abraham tidak kunjung memiliki anak. Bahkan di perjalanan, ia menjumpai kenyataan-kenyataan yang pahit. Ketika ia di perjalanan mengalami kekeringan yang hebat, ia pergi ke Mesir. Di Mesir, istrinya nyaris diambil oleh Firaun sebagai istri. Abraham harus menunggu 24-25 tahun baru punya anak. Dan ketika punya anak, Allah perintahkan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran. Namun Abraham lakukan itu semua. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ia meyakini bukan saja Allah itu hidup dan ada, tetapi semua yang diperintahkan itu baik adanya. Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita dalam keadaan terjepit ketika kita tidak melihat jalan keluar dari berbagai sumber. Tuhan bisa membawa kita dalam keadaan seperti ini. Kita dikondisikan oleh Tuhan di dalam keadaan yang begitu pahit, di dalam keadaan yang begitu kritis dan krisis. Pada saat-saat seperti itu, kita diajar untuk menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan. Percaya kepada Allah yang hidup bukan suatu hal yang mudah. Bangsa Israel telah melihat 10 tulah yang ditimpahkan Yahweh ke atas bangsa Mesir. Tetapi ketika mereka ada di seberang laut kosong menghadapi keadaan yang begitu mencekam, di mana Firaun dengan tentaranya datang untuk membunuh mereka, dan mereka ketakutan. Mereka mempersalahkan Musa. Tetapi dalam keadaan yang terjepit, Allah menyatakan kuasa-Nya. Keadaan-keadaan yang sulit yang kita hadapi, itu merupakan kondisi di mana Allah mengajar kita menaruh rasa percaya kepada Allah, bahwa Dia bukan saja Allah yang hidup, tapi Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang bertanggung jawab memelihara dan menjaga anak-anak-Nya.
Percaya bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Jangan berkata, percaya Tuhan akan cukupi, tapi kita malas. Tidak bisa. Tanggung jawab tidak boleh diabaikan. Kita harus memenuhi bagian kita. Misalnya, kalau kita bekerja di suatu perusahaan, mungkin ada kata-kata kasar yang menyakitkan, jangan tersinggung. Tetap teduh, kerja keras. Mengalah, jangan banyak bicara. Tunduk kepada pimpinan. Jangan sirik, cemburuan, dan jahat terhadap orang. Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk memiliki karakter yang baik. Kita punya bagian yang harus kita penuhi, yaitu kita bekerja keras. Orang-orang muda harus memaksimalkan potensi. Jangan berkata, percaya Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Hari esok Tuhan genggam, Tuhan yang pegang hari esok. Tentu saja, namun kalau kita tidak memaksimalkan potensi dan keahlian, hal tersebut menjadi mustahil. Jangan hanya percaya tanpa bekerja. Selama sesuatu itu menjadi tanggung jawab kita, kita tidak bisa meminta Tuhan yang mengambil alih. Selama itu tanggung jawab kita yang harus menanggulanginya. Tetapi sesuatu di luar kemampuan kita boleh pasrah. Bapak Ibu, hidup kita seperti telur di ujung tanduk. Tapi kalau Tuhan yang menggenggam, kita aman. Namun kita tidak bisa digenggam Tuhan kalau kita berduri dan busuk. Berduri artinya kita ini memiliki dosa-dosa, kenajisan-kenajisan yang Tuhan tidak berkenan. Kita harus membuang semua hal yang tidak patut di hadapan Allah. Bukan hanya dosa-dosa besar seperti membunuh, mencuri, berzina. Tidak harus dosa-dosa moral besar yang membuat kita masuk penjara, yang memiliki unsur pidana. Setiap kata yang kita ucapkan, kalau ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan kita ucapkan. Kita harus menjaga kesucian dari hal-hal kecil. Jangan kita rusak hidup kita dengan kebencian. Kita harus hidup di dalam ketertundukan kepada Allah. Sebab dengan kita tunduk kepada Allah, maka berarti kita dimiliki oleh Allah. Jika kita dimiliki oleh Allah, kita pasti dijaga, dipeliharanya. Marilah kita menghayati keadaan-keadaan yang sulit yang kita alami merupakan kondisi di mana Allah mengajar kita menaruh rasa percaya kepada Allah, bahwa Dia bukan saja Allah yang hidup, tetapi Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang bertanggung jawab, memelihara, dan menjaga anak-anaknya. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.